warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan praktek tentang tuas. Pesawat sederhana tuas. Jadi tuas itu terdiri dari apa ini? Apa? Batang tuasnya, ini tuas. Di sini ada beban. Ada beban. Kemudian di sini ada apa? Kemarin kuasa. Jadi ini F. Ini namanya beban. Panjang dari sini ke sini apa namanya? Apa? Ini namanya apa? Lengan kuasa. Dari sini ke sini lengan apa namanya? Lengan beban. Paham? Nah, jadi kita mempraktekkan ini tentang berapa gaya yang dibutuhkan ketika bebannya sekian. Ya, yang kita butuhkan yang pertama ini namanya apa? Batang statif panjang. Ini batang statif pendek. Ini namanya batang tuasnya, ini tuas. Ini beban atau pemberatnya. Ini satuannya gram, ya. Satuannya gram. Berarti berupa apa, Mas? Massa. Kalau dijadikan berat gimana? Untuk mencari berat, W sama dengan apa? Berat. Massa kalikan gravitasi. W itu apa, W? Berat. Satuannya apa? Newton. Kemudian M apa? Massa. Satuannya apa? Kilogram. Kemudian G itu apa? Percepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Berarti nanti ini dijadikan apa? Dijadikan kilogram. Berarti apa? Di sini 50 gram. Berarti dibagi berapa? 50 gram. 50 dibagi 1000, ya. Berapa? 0,05 kilogram. Ini 25 gram. Kemudian ini ada namanya dasar statif. Namanya dasar statif, ya. Ini namanya balok pendukung. Ini namanya kaki statif, ya. Kita merakit. Ayo, siapa yang mau merakit sekarang? Ini buat dasarnya, taruh sini. Yuk, silakan. Ya. Jangan terlalu lebar. Kencengkan. Taruh situ. Jangan cepet-cepet, pelan-pelan. Batangnya masukkan. Dikunci, ya. Habis itu ini apa namanya? Balok pendukung. Masukkan ke situ. Hadap ke sini aja. Ya. Jangan dikencengin dulu, dibuka dulu. Yuk, kencengin. Di sini aja. Nah, sini. Ini apa namanya? Pasang batangnya. Ya. Ini apa namanya? Neraca. Waktu kelas 7 kan sudah diajarin, ya, neraca. Neraca pegas ini namanya. Neraca untuk mengukur apa? Gaya atau beban, ya. Satuannya Newton. Ini 3 Newton. Ini 1,5 Newton.
Oke, ini sudah terpasang tuasnya, pesawat sederhana berbentuk tuas. Ini jenis keberapa? Kalau di sini kasih beban, nih bebannya di sini. Beban berapa gram ini? Masanya 50 gram. Ya, pegang dulu. Nah, ini bebannya 50 gram. 50 gram ya. Kalau gayanya di sini, berarti jenis tuas keberapa? Nah, 1. Kenapa kok ke 1? Karena tumpuannya ada di mana? Ada di tengah, ini kan tumpuan. Ini jenis ke 1, ini nih kuasanya di sini nih. Kuasanya, tumpuannya ada di tengah. Paham? Kalau saya tarik di sini, yang di tengah-tengah apa ini? Yang di tengah-tengah apa? Kuasa. Kalau tengah-tengahnya kuasa, jenis berapa? T, B, F, T, B, K. T berarti apa? Tumpuannya di tengah. B, bebannya di tengah. K berarti kuasanya di tengah. Ini kuasanya di tengah nggak ini? Nah, berarti TBK. Berarti jenis berapa K itu? 3. Berarti ini namanya jenis ketiga. Paham? Kalau jenis kedua gimana? TB. Berarti bebannya di tengah. Mana bebannya di tengah? Nah, bebannya taruh tengah. Ini tarik sini. Paham? Paham ya? Oke. Sekarang kita apa? Kita percobaan diimbangkan dulu, ini Bang. Harus imbang ya. Harus imbang. Ini harus seimbang. Beban kita pakai yang 50 gram. Ini ada angka di sini nih. Di sini 0, 1, 2, 3, 4 sampai di sini 12. Ini 0. 0 berarti posisi di mana? Ditumpuk pas di tengah-tengah ya. Misalkan bebannya kita taruh di 12. Apa yang terjadi? Kita taruh di 12 bebannya. Kemudian ininya apa ini? Neracanya ditaruh di 12 juga yang berlawanan arah. Kebaca berapa itu? Kebacanya 0,5 Newton ya. Coba pakai ini. Ini maksimal 1,5 Newton. Sama apa enggak kira-kira? Nah, sama ya, 0,5 ya. 0,5 Newton. Ini 50 gram. Ternyata gaya yang dibutuhkan berapa untuk mengangkat ini? 0,5 Newton. Paham di sini? Kira-kira, nah kira-kira ya kan? Beban ini saya geser ke sini. Lihat, saya geser di 6 dari 12 ke 6. Ini kan 12. Sekarang di 6, di titik ke 6. Kira-kira gaya yang dibutuhkan lebih besar apa lebih kecil kira-kira? Kecil. Nah, coba kita cek ya, lebih kecil atau lebih besar ya? Oh, ternyata lebih kecil ya. Berapa Newton di situ bacanya? 2,5 ya. 0,25 Newton. Lah, separuhnya ternyata. Tadi di sini kita butuh gaya berapa Newton? 0,5 Newton. Ternyata kalau ini digeser ke sini berapa? 0,25 Newton. Berarti lebih gampang mana nariknya? Nah, ketika ini lebih kecil, artinya apa? Perhatikan, ketika di sini posisinya berapa Newton? 0,5 Newton. Tapi kalau dia di tengah-tengah sini, di 6, posisi di 6, ininya tetap di 12 ya. Berapa Newton? 0,25 Newton. Berarti kan separuhnya. Paham ya? Kalau kita tambahin di sini nih, ditambahin. Buka dulu, pegang ya, pegang. Pegang dulu. Ya ini jadi langsung ya. Itu agak berat. Lihat, perhatikan. Yang ini. Nah, pasang.
Coba ukur berapa? Ini ditambah ini 100 gram sudah. Berapa butuhnya gayanya di situ? 0,5. Kalau digeser ke sini, di 12 kira-kira berapa? 1 ya. Perkiraan 1. Coba cek bener nggak 1? Nah, ternyata 1 kan ya. 1 Newton. Artinya apa? Lihat. Semakin mendekat ke sini bebannya, gaya yang dibutuhkan semakin kecil atau semakin besar? Kecil. Kalau ke sini semakin besar atau semakin kecil gaya yang dibutuhkan? Besar. Artinya kalau kayak gini agak apa? Kita nariknya membutuhkan gaya yang lebih besar. Karena apa? Panjang lengan kuasa itu sama dengan lengan beban. Kalau kayak gini, lengan kuasa, perhatikan, lengan kuasa dengan lengan beban lebih besar mana? Lebih besar mana lengan kuasa dengan lengan beban? Nah, lengan kuasa ya, lengan bebannya kan separuhnya. Akhirnya apa? Di sini butuh gaya berapa? 0,5 Newton. Ini kan 0,5. Ya. Tapi kalau dia ke sini disamakan berapa gayanya? 1 Newton. Oke. Pegang tetap. Jadi seperti ini. Itu namanya gaya yang kita butuhkan semakin kecil, itu kan merupakan suatu keuntungan ya. Itu namanya keuntungan mekanis. Sehingga KM, keuntungan mekanis, sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Lengan kuasa, mana lengan kuasa itu? Ini ya. Ini F. Ini lengan kuasa. Ini lengan beban. Semakin besar perbandingan LK dan LB, maka keuntungan mekanisnya semakin besar. Contohnya tadi, ini lengan kuasanya berapa? 12. Ini lengan bebannya berapa? 12. Contohnya di sini berapa? 12/12 berapa? Hasilnya 1. Paham? Berarti apa? Artinya 1 itu apa? Gaya dan beban itu sama. Keuntungan mekanisnya 1. Kalau nanti kayak gini, KM, lengan kuasa bagi lengan beban, digeser ke sini. Di 6. Nah, berapa itu? 0,5. Berarti keuntungan mekanisnya semakin besar ya. LK-nya berapa? 12. Kemudian dengan bebannya berapa? 6. Ketemu berapa? 2. Jadi keuntungan mekanisnya 2. Artinya 2 itu apa? Berarti misalkan ini 100 misalkan ini 1 Newton, maka gaya yang diberikan cuma 0,5 Newton dibagi 2. Karena KM itu keuntungan mekanis juga bisa W/F. Apa itu W/F? Beban berat dibagi gaya. Ini 100 gram itu setara dengan 1 Newton ya. Coba cek. Ini kita timbang. Kita timbang dulu. Kita ukur berapa bebannya itu. Nah, sekitar 1 Newton ya, 1 Newton. Ini ada ini. Nah, ini nih, sekitar berapa? 1 Newton, paham? Berarti bebannya ini 1 Newton. 100 gram itu setara dengan 1 Newton. Sehingga coba cek tadi. Yang pertama tadi berapa? Gaya yang dibutuhkan kan berapa? 1 Newton. W-nya berapa tadi? 1 Newton dibagi F-nya berapa?
yang di percobaan tadi? 1 Newton juga. Sehingga keuntungan mekanisnya 1. Paham? Kalau keuntungan mekanisnya 2. Kalau keuntungan mekanisnya 1, kan sudah ketemu tadi. Maka berapa? Gaya yang dibutuhkan Km juga sama dengan apa? W per F. Km-nya berapa? 1. W-nya 1 tadi kan ya? Berarti berapa gayanya? Supaya 1 hasilnya 1 bagi berapa? Nah, sehingga F-nya F sama dengan 1 Newton. Kalau Km-nya 2, dicek Km-nya 2. Berarti Km sama dengan W per F. Km-nya berapa? 2. W-nya 1, tetapkan 1, yang berubah gayanya. Nah, mencari F-nya. Berarti F-nya berapa? Kalikan silang. 2F sama dengan 1. Berarti F sama dengan 1 per 2 Newton. 1 per 2 itu sama dengan berapa? 0,5 Newton. Bener kan? Ya. Berarti semakin besar perbandingan lengan kuasa dengan lengan beban, maka apa? Keuntungan mekanisnya semakin besar, sehingga gaya yang dibutuhkan semakin kecil. Itulah fungsi dari apa? Pesawat sederhana. Sekarang pesawat sederhananya apa namanya? Tuas. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.